Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ya, tentu kali ini saya akan membahas kekalahan telak 0-6 Timnas U17 dari Korea Utara ya pada Senin malam. Dan tentu kekalahan ini di luar dugaan dan Timnas U17 yang dilatih oleh Nova Arianto seperti anti klimaks ya permainannya. Kita tidak melihat lagi pertahanan solid, kita tidak melihat lagi bagaimana permainan cantik, umpan-umpan terobosan dari back atau dari Evandra, tackle-tackle Matthew Baker. Kita tidak melihat itu. Kita tidak juga melihat keberanian seorang goli melepas tembakan. Tidak terjadi saat melawan Korea Utara. Awalnya saya memprediksi bahwa Korea Utara tidak sesulit dari Korea Selatan. Faktanya Korea Utara yang tersembunyi sepak bolanya di dunia ini. Bahkan kita tidak tahu Liga Korea Utara itu seperti apa. Ternyata mereka punya tim muda, timnas U17 solid. Dan dari postur tubuh mereka kelihatan bahwa mereka cukup siap menghadapi Piala Asia U17 ini. Dan akhirnya mereka lolos ke semifinal dan bakal berhadapan dengan Uzbekistan. Ya. Di laga semifinal lain, Korea Selatan berhadapan dengan Arab Saudi. Ya, anti klimaks. Kita tidak melihat permainan solid dari timnas U17. Sepertinya cuaca yang agak panas mungkin ya, karena digelar lebih cepat dari laga-laga sebelumnya, dari 3 laga sebelumnya, mungkin mempengaruhi pemain ya. Dengan kondisi seperti itu, pemain seperti kaget dan tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tidak ada lagi kemampuan-kemampuan hebat yang diperlihatkan oleh para pemain ini. Seperti mencapai puncak penampilannya, alias seperti lelah gitu menghadapi Korea Utara yang segar dan sangat Spartan, tampil sangat cepat. Dan ternyata dari seluruh penampilan buruk timnas U17 ini, yang walaupun kita tidak boleh mengkritiknya atau tidak boleh menghujatnya karena bagaimanapun Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia. Nah, dari seluruh permainan yang ditampilkan oleh timnas U17 di laga melawan Korea Utara, Nova Arianto di konferensi persnya menegaskan ada satu kekurangan yang jelas-jelas ingin dia perbaiki. Tidak cuma fisik dan mental yang akan diperbaikinya di jelang Piala Dunia nanti, 5 bulan sebelum melakukan persiapan lagi di Piala Dunia. Tapi dia juga melihat bahwa ternyata dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni timnas U17, terlihat sekali bahwa skill pemain juga masih harus diperbaiki. Teman-teman bisa lihat saat melawan Korut, skill pemain Korut luar biasa. Mereka bisa menggocek pemain kita beberapa kali. Secara permainan, ya disayangkan karena gol-gol dari Korea Utara tercipta dari bola-bola mati ya, dari tendangan sudut 1, dari tendangan sudut 3, tendangan bebas 1, dan 2 lagi dari open play. Di antaranya hasil gocekan pemain Korea Utara ya. Kim Hoo-jin atau siapa lupa lagi namanya. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Soalnya kekalahan ini jadi tamparan keras, jadi semacam reality check. Hey, kita atau para pemain belum apa-apa. Perjalanan mereka masih panjang. Sekarang baru melawan Korea Utara, seperti itu. Bagaimana dengan lawan di Piala Dunia U17?
ada Inggris, ada Jerman U17, Kanada, Panama yang juga melawan kita 2 tahun lalu, ada Brazil, ada Argentina. Apalagi melawan tim-tim itu, Korea Utara aja seperti itu. Bagaimana dengan negara besar lainnya? Tapi kita tetap optimistis karena yang seperti dibilang Coach Nova Arianto, bahwa Timnas U17 harus memperbaiki skill individu atau skill pemain harus digenjot lagi. Nah, ini menarik bagaimana program Nova Arianto dan staf untuk Piala Dunia 2017 nanti. Kita berharap tidak hanya tampil ya seperti 2 tahun lalu, sekedar tampil. Kita berharap Timnas U17 bisa lolos ke fase berikutnya atau 16 besar ya. Karena kita sudah menorehkan sejarah dari negara Asia Tenggara, hanya Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Dan ini cukup membanggakan. Dan jangan dilihat dari kekalahan ini, karena kita harus melihat jangka panjang, apalagi pemain-pemain ini masih muda. Perjalanan mereka masih panjang, cukup lolos ke Piala Dunia saja tidak cukup, karena mereka harus berkembang sebagai pemain, jadi pemain profesional, terus jadi pemain timnas senior, atau timnas U23 dulu, U20 dulu, U23 senior. Itu mereka harus membuktikan bagaimana mereka bisa mengatasi itu. Dan saya cukup yakin kalau pemain-pemain ini skillnya dipermak lagi, kita bisa bersaing di Piala Dunia U17 nanti. Meskipun lawan-lawannya berat. Tapi ya, kita lihat 5 bulan mendatang. Bagaimana perubahan dari para pemain-pemain ini. Jadi jangan dihujat karena masa depan mereka masih panjang. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.